generasi sekarang itu semua orang tiba-tiba jadi atlet, nyobain berbagai ragam olahraga, mau dari yang gampang sampai yang ekstrim. Bener nggak teman-teman satu Indonesia? Jujur aku salah satunya nih, mau dari yoga pernah nyobain, tenis iya, pilates iya. Nah hari ini mau cosplay jadi atlet lari karena bentar lagi mau ikutan Astra Half Marathon 2024 di Astra Beach Center BSD. Bener nggak nih Adit? Iya dong, kita kan hari ini udah janjian untuk latihan persiapan menuju Astra Half Marathon tanggal 10 November nanti. Jadi masih ada waktu untuk kita bisa latihan biar nanti bisa ngasih performa terbaik dan juga ngasih personal best selain foto banyak nanti. Keren. Iya, mending kita latihan lari ya hari ini. Ya. Yuk. Gue waktu itu pertama kali lari itu ngambil jarak 10K. Itu bisa 1 jam 30 menit. Tapi sekarang udah bisa di 52 menit. Ih, keren banget. Keren Gitu. banget. Aku tuh terjauh juga 10K sih sebenarnya, tapi itu pace-nya lumayan santai. Waktu itu kayak 8 lah ya pertama kali. Iya. Nah, makanya kali ini di Astra Half Marathon aku pengen nyoba lagi nih 10K tapi dengan pace yang lebih cepat. Mungkin 6 kali ya. Bisa. Makanya lagi nyoba latihan dulu nih. Iya memang, jadi kalau kita mau terus konsisten latihan itu akan meningkatkan performa kita juga. Segala sesuatunya memang harus bertahap. Nah di Astra Half Marathon 2024 ini kan ada kategori 5K, Iya. 10K dan juga Half Marathon. Wow. Makanya tahun ini kita nyoba 10K dulu, nanti tahun depan kita level up gitu ke Half Marathon. Betul banget, karena yang penting kita berlari harus perasaannya senang dan finish strong and happy. Sesuai dengan tema dari Astra Half Marathon 2024, yaitu Run with Happiness. Nah, bener banget. Nah, kita makin happy lagi karena di acara ini kita diajak untuk menerapkan gaya hidup sehat dan juga menjaga lingkungan. Semua peserta itu diajak untuk membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Keren banget, selain jadi tubuh kita sehat, kita juga bisa menjaga bumi agar tetap Nah, sehat. bener banget. Dan juga nih, kita tuh akan berbincang-bincang bersama seorang dokter dari Heartology. Oh, udah janjian nih ya? Udah janjian Oke, dong. oke, Nah, jadi oke. biar kita lebih dibantu lagi untuk persiapan lari di Astra Half Marathon 2024. Nah, makanya kita susulin dulu yuk si dokternya ini. Lari lagi yuk. Yuk. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Salam kenal. Mas tadi kenalin, Siap, ini ada nih. Dokter Denio, seorang Oke. dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Hospital. Luar biasa sekali, ini kesempatan luar biasa ya. Nah, kita baru CFD nih Iya. sebenarnya ya, jadi Capek banget lumayan kan, agak habis capek. lari ya. Tapi mumpung ada dokter di sini, nah keren banget nih ya, karena kita bisa ngomongin lari, beliau juga seorang marathoners. Kemarin Wow. baru selesai World Major Marathon di Berlin. Congratulations dokter, banget. sudah finish strong and happy. Semoga nanti bisa menular buat kita-kita juga. Iya, makanya di sini tuh Terima kita kasih. pengen ngobrol-ngobrol, pengen tahu beberapa kiat nih dari dokter mengenai lari, apalagi lari maraton gitu kan ya. Betul. Mungkin bisa dimulai ya, kita tuh baru selesai lari capek banget nih rasanya. Emang normal nggak sih ya dok untuk abis selesai lari nih degup jantung tuh cepat gitu? ngos-ngosan gitu ya? Iya. Iya. Sebenarnya normal ya kalau habis lari atau habis olahraga kita ngos-ngosan dan detak jantungnya juga naik, karena kalau enggak berarti kita enggak olahraga ya, cuma jalan-jalan atau bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Dan justru itu adalah suatu proses fisiologi yang normal. Jadi di orang normal tuh jantungnya harus berdetak lebih cepat pada saat olahraga. Kenapa? Karena badan kita tuh butuh lebih banyak aliran darah dan oksigen, dan dia harus mencukupi. Jadi pada saat, apalagi kalau orangnya larinya half marathon atau Iya, marathon, marathon. itu akan lebih tinggi sampai di satu level yang steady, yang stabil ya. Terus habis itu nanti setelah selesai, yang penting adalah dia harus turun bertahap dan cukup cepat. Apalagi kalau pelarinya tuh adalah orang yang pelari yang teratur, itu harus cepat turunnya. Kalau dia nggak cepat tuh berarti itu udah tanda-tanda ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau misalnya cepat itu apakah dia habis lari nih udah misalnya finish line, apakah dia harus cooling down, jalan dulu? Iya, sebaiknya sih tetap harus ada cooling down ya. Jadi sebaiknya jangan begitu lari terus habis itu langsung duduk langsung ini, tapi cooling down dulu, terus habis itu stretching dulu ya. Itu sangat membantu dalam pemulihan
terutama otot-ototnya setelah berolahraga. Ya, siap dok. Nih aku jadi penasaran, kalau tadi dokter bilang terkait dengan normal, kemudian juga ada tahapan-tahapan, jangan sampai langsung berhenti, ada cooling down dulu. Seberapa pengaruh sih dok kebiasaan kita sehari-hari dalam denyut jantung ini? Itu sangat berpengaruh ya, terutama kalau kita lihat dari denyut jantung, sebaiknya dalam waktu 1 menit setelah kita mengurangi olahraga kita atau bahkan kita berhenti dan berjalan, itu tuh dalam 1 menit dia harus turun 12 detak per menit. Jadi itu menandakan bahwa jantungnya sehat. Nah, dan ini juga lagi banyak ya dok, pelari pemula nih yang lagi push their limits banget Yes, kan, apalagi di betul. generasi sekarang pada lari semua gitu. Nah, ada kecenderungan untuk blackout atau kehilangan kesadaran. Itu tuh gimana ya dok? Iya, dan faktornya apa aja sih dok? Apa karena tadi cuaca atau apa kelelahan tubuh mungkin? Atau Dok? kurang Hidrasi? iya, kurang Iya, minum, betul. kurang latihan Nah. gitu. Apa yang bagus tuh untuk gimana sih untuk badan kita, untuk kita bisa tahu nih kita udah siap untuk kategori lari apapun itu. Menghindari blackout tadi. Iya ya, dari yang belakangan ini kita dengar sendiri dan kita lihat sendiri ya, bahkan sampai ada yang blackout terus kemudian 5 hari saya lihat kemarin baru sadar setelah lari. Mungkin saya rasa yang penting adalah untuk pelari pemula adalah mungkin kita tahu kita porsinya itu seberapa sih. Soalnya banyak juga sekarang tren kayaknya saya lihat juga bahwa orang tuh baru latihan 1-2 bulan terus langsung tiba-tiba ikut ikut lari ini. yang maraton misalnya gitu ya. Resiko Yang banget. apalagi yang cut off time-nya cepat 5 jam itu kan kita berarti effortnya lebih cepat. Iya. Apakah badan kita harus tentuin sih badan kita sendiri mampu nggak? Kita tahu nggak kita mampu? Mungkin kalau kita masih muda di bawah 30, di bawah pas 25 tahun di mana memang itu masa di mana semua otot kita juga masih kuat, itu mungkin masih bisa compensate ya. Tapi kalau udah lebih dari itu kemungkinan untuk ada apa-apanya itu lebih tinggi. Jadi faktor-faktornya yang menentukan adalah seberapa banyak kita latihan, seberapa pengalamannya kita, dan kemudian dari kondisi cuaca, kurang tidur apa enggak sebelumnya. Dan biasanya di hari lari itu biasanya karena kita mulai di Indonesia kan pagi-pagi banget. Betul. Biasanya tidur kita memang kurang. Kurang gitu. banget. Iya, Di hari iya. itunya itu pasti kurang Iya, ya. Nanti betul. mau ke tempat eventnya macet lagi ya kan, mau berapa jam sebelumnya. Jadi itu lebih baik semuanya harus lebih dijaga ya, dan kita harus tahu. Oke dok, nih mau nanya lagi. Sebetulnya ada nggak sih dok pemeriksaan khusus untuk kita sebelum lari terkait dengan perjantungan ini gitu? Iya, sebaiknya sih sebelum dilakukan pemeriksaan, sebelum lari, sebaiknya dilakukan pemeriksaan sih Oke. sebenarnya. Jadi kalau memang mungkin kita perlu lihat juga dari usianya seberapa, terus ada riwayat penyakit lainnya apa enggak, dan itu menentukan nanti apa yang mau diperiksa. Tetapi kalau misalnya memang kita mau lari yang panjang, misalnya mungkin 21 kilo, 42 kilo, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan jantung dulu sebelumnya. Jadi ada berbagai macam. Kalau kami di Heartology kita ada program untuk memang sebelum melakukan kita periksa apa aja. Salah satu pemeriksaan yang kita lakukan adalah pemeriksaan treadmill atau stress test, ECG stress test ya. Stress Jadi test. Jadi dengan alat lari, kita lari, diperiksa keadaan jantungnya, tensinya gimana, kemudian nadinya gimana. Pada saat dia selesai kita tentukan ada keluhan apa enggak, bagaimana respon tekanan darah dan respon nadinya juga. Itu akan menentukan dan bisa memberikan kita gambaran bagaimana kebugaran dari pasien dan jantung. Nah, bukannya Mas Adit tuh besok asal half marathon 2024 half Iya, marathon aku kan? half marathon. Nah, berarti nih, ini juga pertanyaan biar ngebantu Mas Adit juga. Gimana sih dok cara untuk mengelola resiko serangan jantung untuk para pelari yang larinya jarak jauh nih, seperti Mas Adit half Iya. marathon? Gimana dok? Biar finish strong. Ya, yang penting adalah kita harus tahu badan kita gimana. Terus kemudian pada saat berlari kita juga harus tahu kalau ada keluhan seperti yang tadi kita sudah bicarakan. Ada keluhan sebaiknya kita bisa lihat apakah kita pelankan larinya, apakah nadinya bisa diturunkan, terus lihat kalau memang keluhannya masih bertahan, mungkin nggak ada salahnya diperiksakan ke tenda medis ya. Terus kemudian juga penting juga untuk mengelola atau mengurangi resikonya adalah program latihan kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang lari pada saat dia lari panjang tuh
larinya detak jantungnya sangat cepat, tapi itu boleh di orang yang benar-benar memang terlatih. Tapi kalau orang yang nggak terlatih, di saat kita detak jantungnya cepat melebihi dari targetnya, itu akan membuat badan kita bekerja dengan sangat-sangat berat. Jadi kalau memang dia kuat nggak apa-apa, tapi kalau enggak tuh itu yang bisa berbahaya. Ya, karena ada penelitian ya dari di luar negeri, di Kanada, orang-orang yang rekreasional, dia main dengan detak jantung yang lebih dari seharusnya selama 20 menit tanpa berasa apa-apa, itu udah ada gangguan irama jantung yang terdeteksi. Ya, jadi tentukan Ini porsi pace-nya latihannya juga gimana, seberapa kita bisa jaga nadinya, dan keluhan itu yang paling penting. Kan banyak juga kalau udah lari gitu, aduh tanggung nih dikit lagi, aduh push saya lebih cepet. Pace-nya mau naikin pace kejar gitu nih, kan kita mau biasanya. kejar, mau kejar pace apa personal best Personal ya. best. Itu yang paling cilaka kalau saya bilang. Iya, jadi kalau misalnya memang kita udah ada keluhan, ya apalagi pada saat udah mau deket-deket, atau misalnya kadang-kadang berasanya mau deket-deket tapi masih ada juga 200 sampai 400 meter. Apakah kita mampu untuk nge-push untuk sampai itu, kita harus hati-hati. Jadi pada saat memang keluhannya udah mulai keleng, kita hajar begitu tuh bisa jadi malah lebih pingsan, jatuhnya kepingsan, malah nanti jatuhnya jadi membawa celaka. Betul. Jadi itu penting sih, know your limit dalam hal itu. Kalau udah kelengan nggak usah ngajar pace yang lebih cepat, nggak usah ngajar personal best gitu. Banyakin foto banyak aja, karena di situ banyak fotografer. Oke dok, sebetulnya ada nggak sih dok suplemen khusus atau makanan atau nutrisi yang memang bisa kita gunakan selama kita berlari gitu? Ada ya, justru hidrasi dan nutrisi itu penting banget pada saat berlari, terutama kalau kita larinya panjang ya. Jadi kalau 21 kilo, 42 kilo itu penting untuk kita selain mendapatkan hidrasi yang cukup, juga nutrisi yang cukup. Jadi ada yang sekarang banyak gel-gel untuk lari, untuk memberikan kita karbohidrat yang cukup, juga ada proteinnya di dalamnya, dan kadang-kadang kalau dilari kan ada buah juga, itu pisang, ada semangka gitu kan. Dan itu sangat penting pada saat kita lari supaya kita nggak kehabisan tenaga. Jadi nanti sebelum lari juga disarankan nggak makan makanan yang berlemak tinggi, ya, karbohidrat juga karbohidrat yang simple, supaya kita punya kadar glikogen yang menyimpan kasarnya menyimpan energi itu. Pada saat kita lari dia bisa dibakar dengan lebih mudah. Energinya banyak tapi nggak terlalu bikin kenyang ya dok untuk lari berarti. Nggak mengganggu pencernaan, jadi pada saat kita makannya terlalu belenek nanti jadi malah lari yang enak. Jadi enak gitu. Bener. Nah dok, sebenarnya di kawasan Gen Z nih seperti aku sendiri banyak banget nih dari kita tuh yang lagi hobi banget mencoba bermacam-macam olahraga gitu ya. Misalnya kita Kamis tenis yuk, terus Jumat lari yuk gitu kan. Terus Sabtu apalah yoga, pilates gitu-gitu. Jadi semuanya deh kita cobain. Sebenarnya niatnya baik kan untuk kayak kita mau olahraga lebih banyak, terus juga mau latihan gitu untuk mempersiapkan diri kita mempunyai badan yang sehat untuk bisa lari jauh untuk bisa lari jarak panjang. Nah, sebenarnya itu aman nggak sih dok untuk kita misalnya dalam seminggu tuh nge-push ourselves di berbagai olahraga dan semacam itu? Saya rasa kita harus konsisten kan, apa yang mau kita capai. Olahraganya sendiri nggak pernah jelek sebetulnya. Tapi kalau memang kita mau latihan untuk lari jarak jauh, kita harus lebih fokus untuk larinya. Tapi bukannya dalam satu minggu misalnya kita latihan untuk lari jarak jauh, bukannya seminggu itu kita harus isi dengan lari juga. Ada juga yang kita sebut dengan cross training, jadi pilih yang lain gitu. Misalnya dari satu hari dalam satu minggu tuh lakukan yang lain supaya nggak boring juga, bisa dilakukan. Dan yang kedua juga untuk memberikan supaya kasih jeda ke yang otot-otot kaki lari ini, atau supaya nggak terlalu lelah. Jadi itu bisa. Tapi kalau memang tujuan kita hanya fun untuk ngejalanin olahraga, mau hari ini ganti, itu olahraganya sendiri kan sifatnya baik ya, jadinya nggak salah. Tapi kalau tujuan kita untuk lari jangka panjang, saya rasa kita perlu lebih fokus di larinya, yang lainnya yang sisanya itu cuma sebagai pelengkap. Dan nggak ada gunanya juga kalau kita lihat latihan strength trainingnya di tangan, karena buat lari harusnya kakinya yang lebih latih. Jadi goalnya apa sih gitu ya, dan itu yang harus kita latihan untuk mencapai goal tersebut gitu. Jadi mau jadi atlet apa? Lu mesti milih nih sebenarnya, banyak banget.
Nah, banyak banget ya insight-insight baru yang kita dapatkan dari Dr. Denio yang bisa kita terapkan menjelang Astra Half Marathon 2024. Betul, jadi makin semangat nih dok untuk siap-siap nanti lari tanggal 10 November 2024 di Astra Beach Center untuk acara Astra Half Marathon 2024 Run with Happiness. Biar nanti finish strong and happy, foto banyak, juga personal best. Keren. Makasih banget Dr. Denio. See you guys in Astra Half Marathon 2024. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment channel YouTube dari Satu Indonesia. Bye-bye. Bye.